Selamat pagi untuk kelas 8B. Jadi kita bahas dulu materi yang tanggal 16 kemarin, yang Prisma ya. Yang nomor 3 kan belum, tapi kita cocokkan. Kalian pasti udah ngerjain juga. Mencari volume prisma, meskipun prismanya bentuknya kayak gini, ini tetap alasnya itu yang trapesium ya. Karena prisma itu sisi tegaknya itu yang persegi panjang. Kemudian kalau mau cari luas alas kali tinggi ya alasnya itu alasnya dari trapesiumnya ini. Jadi ini trapesium ABCD tak buat kayak gini ya. Tak besarin jadi gambar di bawah ini. Kenapa kok DC-nya bisa 16? Karena ini HG-nya juga 16. Cari volume prisma, komponen utamanya harus nyari luas alasnya dulu. Sebelum masuk ke volume itu harus tahu luas alasnya. Jadi luas alas LA-nya untuk trapesium kelas 7 jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Masih ngendak. Jadi yang sejajar kan yang 16 sama 10 ini. Kemudian dikali tinggi trapesiumnya yang 8 bagi 2. Diperoleh 26 kali 4 ya. 6 kali 4, 24, 2 kali 8. 2 kali 4, 8, nyimpan 2, 104 cm persegi. Jadi untuk luas alasnya itu 104 cm ya. Baru masuk ke volumenya yang A. Volume prisma berarti kan luas alas kali tinggi prismanya. Nah, yang dimaksud dengan tinggi prisma itu adalah garis yang menghubungkan antara alas dan tutupnya. Jadi yang 20 ini yang merupakan tinggi prismanya. Jadi 104 dikali 20. Itu. Hasilnya 2080 cm kubik ya. Volume. Bisa. Lebih gampang ngitung volume sih daripada luas permukaan. Kemudian mencari panjang BC. BC itu berarti yang ini. Pakai siku-siku Pitagoras. Ini 8, terus kemudian kalau D sampai C itu 16. Berarti kalau cuman segini, itu kan berarti 16 kurangi 10. Ya kan, jadinya di sini 6. Nah, kalau ingat triple, pasti 8, 6, 10 ya, kalau ingat. Kalau emang benar-benar lupa, ya dihitung pakai Pitagoras biasa. Berarti BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Hasilnya 64 tambah 36. 100, kemudian di akar ya. BC-nya akar 100. Akar 100 itu berarti 10. Ada pertanyaan? Nomor yang AB 6, 8, 10. Kemudian yang C, luas permukaan. Nah, kalau luas permukaan itu butuh tinggi prisma, luas alas, sama satu lagi komponennya adalah keliling alas. Jadi nyari dulu keliling alasnya. Jadi yang C, sebelum masuk ke anu cari keliling alasnya. Keliling alasnya kan yang ini berarti 10, di sini 10, 16 tambah 8. Masih ingat ya, keliling itu enggak ada rumusnya, jadi cuma ditambah-tambah. 10 tambah berapa tadi? 10 tambah 10, 10-nya 2 kali. Tambah 16 tambah 8. Hasilnya keliling adalah 10 tambah 10, 20. 20 tambah 16 itu 36. 36 tambah 8 itu 44.
baru bisa masuk ke luas permukaan prisma. Rumusnya yang 2 kali luas alas. Kenapa kok 2 kali luas alas? Karena ada alas, ada tutupnya, ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Setelah tahu keliling alasnya berapa, tahu luas permukaannya berapa, baru dihitung ya. Luas alasnya tadi ketemunya berapa? 104 ya. Jadi 2 kali 104 ditambah keliling alasnya 44 dikali tinggi prismanya yang 20 ini. Yang menghubungkan antara alas sama tutup. Itu kerjain yang kali-kali dulu. 2 kali 104 itu 208 ditambah 880 ya. Hasilnya adalah 1088. Bisa ini. Bisa, Pak. Bener kan? Beberapa udah selesai. Kemudian yang D mencari panjang kerangka. Jadi rusuknya dijumlah semua panjang kawat minimal. Kalau prisma biasanya aku bagi menjadi rusuk alas, rusuk tutup, sama rusuk tegaknya. Rusuk alasnya dulu. Rusuk alasnya kan tadi sebenarnya udah. Ntar kok gambarnya gini. Rusuk alasnya kan tadi kayak keliling lingkar, kayak kelilingnya alas tadi. Jadi jumlah-jumlah. 10 tambah 10 tambah 16 tambah 8. Totalnya tadi berapa? 44 ya. 44 cm. Kemudian untuk rusuk tutupnya juga sama ya. Karena untuk prisma alas sama tutup itu ukurannya sama persis. Jadi kan di sini 44 nih. Gambarnya gini. ABCD kalau dijumlah 44. HEFG itu juga 44 juga sama. 44 cm. Kemudian untuk rusuk tegaknya, rusuk tegaknya itu berarti yang 20 cm-nya ada berapa itu? 4. 4. Di sini 20, di sini 20. AE-nya juga 20 ya. AE yang ini. Jadi 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Bisa kalau prisma segi 6 ya tambahnya ada banyak lagi. 80 cm. Berarti panjang kawat minimal yang dibutuhkan untuk membuat kerangka. Jadi satu prisma kayak gitu butuh nih 44 tambah 44 itu 88 tambah 80 itu 168 cm. Bisa ini. Bisa, Pak. Iya, ini yang nomor 3 kemarin. Bener ya? Berapa udah? Agak pusing, yang pusing luas permukaan ini. Kemudian kita masuk ke materi limas. Materi limas ya. Oh iya, ini tadi udah yang ini. Limasnya ini diganti segi 6 ya. Ini limas segi 6. Segi 6. Nah, perbedaan antara prisma dan limas, kalau prisma sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Kalau limas sisi tegaknya berbentuk segitiga. Jadi kalau tadi yang nomor 1 kemarin itu kan yang tegak itu kan yang persegi panjang. Jadi alasnya bebas mau segi berapa, tetapi untuk sisi tegaknya atau bidang tegaknya persegi panjang kalau prisma. Sedangkan untuk limas dia bentuknya Pak, permisi Pak. ya Boleh bertanya Pak. boleh gimana? Yang volumenya nomor 3 tadi berapa Pak? Volumenya nomor 3. Bentar, yang mana? Yang 16 ini ya? Prisma.
Prisma nomor 3. Volumenya belum toh? Tadi mana toh? Yang A ya berarti. Ini 2080. Bukannya cara ngitung apa namanya trapesium itu A plus B kali A plus B kali T bagi 2 atau Pak? Ini 16 tambah 10 kali tingginya 8 bagi 2. Gimana? Sebentar Pak. A-nya ini jumlah sisi sejajar kali tambah ini 26 kali tingginya 8 bagi 2. 26 kali 4 benar kan? 26 kali 4 104. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Iya, udah. Sudah Pak. Oke. Oh ya, ini yang B ya, yang BC ini. A, B, C. Kan yang penting luas alas kali tinggi. Yang penting kalian tuh paham konsepnya ya. Kalau volume itu luas alas kali tinggi. Itu untuk yang prisma. Udah ini, Jovan. Sebelum lanjut ke Limas. Sudah Pak, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Lainnya juga boleh bertanya lu ya. Kalau misal benar-benar nggak paham itu tanya aja, nggak dimarahi. Sekarang ya Limas ya. Limas perbedaannya sama prisma. Kalau prisma itu yang persegi panjang sisi tegaknya. Tapi kalau limas dia sisi tegaknya segitiga. Nah, sisi-sisinya gitu juga sama nanti. Ini kalau misalnya nggak hafal rumusnya yang tadi di video, bisa di manual ya, sisinya ada berapa gitu. Misal nomor yang 1A, sisinya ada kan 5 segi 6, berarti N-nya 6 karena segi 6. Jadi kan rumusnya N+1, kenapa kok N+1? Karena ditambah alasnya sebenarnya. Jadi 6 tambah 1 berarti ada 7 sisi. Gitu. Kemudian untuk rusuknya, kenapa kok 2N? 2 kali N karena ada rusuk alas, ada rusuk tegak. 12 rusuk. Titik sudut juga sama kayak sisi ya. Kalau prisma kemarin titik sudutnya 2N karena ada sudut atas, tetapi untuk limas cuman ini terus ditambah 1 yang atas sendiri itu. 7 titik sudut. Bisa? Sisi tegak itu tanpa sisi alas ya. Sisi tegak itu berarti 6. Kalau pakai rumus N terus sama dengan 6 itu. Nomor 1 ada yang ditanyakan. Kalau misal nggak apa rumusnya dihitung aja. Astaga, bentar. Salah pijet. N 6 sisi tegak. Sisi tegak yang bentuknya persegi bentuknya segitiga itu. Bisa? Bisa kan? Bisa, Pak. Iya. Kemudian nomor 2. Untuk mencari panjang kerangka limas itu sebenarnya juga nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya, benar-benar nggak ada rumus. Jadi dihitung satu-satu. Biasanya aku bagi rusuknya menjadi rusuk alas sama rusuk tegak. Rusuk tegak itu yang tegak. Rusuk kan garisnya. Rusuk tegak berarti rusuk yang ada T-nya nih, yang ke atas. Rusuk alasnya cari dulu karena mencari kerangka ya, kerangka ini yang tak beli itu biasanya soalnya. Biar kalian langsung paham maksud soalnya. Rusuk alasnya di sini 4 ini tak bikin angkanya semua sama ya, biar gampang hitungnya. 4. Jadi kan kalau misal besok persegi panjang ya beda lagi, nggak harus dikali 4.
Jadi kalian hitungnya jumlah-jumlah aja lebih gampang. 16 cm ya untuk rusuk alasnya. 16. Kemudian untuk rusuk tegaknya itu 8 cm. Berarti kan sama semua nih. TA, TB, TC, TD yang ini. 8888. Jadi tambahkan aja. Besok kalau ininya persegi panjang juga beda lagi. Ini berarti 32 ya. Berarti kan panjang kawat minimal yang dibutuhkan 48. Pintar. Panjang kawat yang dibutuhkan minimal ya, maksudnya itu satu bentuk kayak gitu tuh minimal butuh berapa? Berarti 16 tambah 32. 48 cm ya. Bisa. Jadi tinggal jumlah-jumlahin aja rusuknya berapa. Rusuk kanan, rusuk kiri. Kemudian nomor 3, nah ini agak susah ini. Lebih susah nyari luas permukaan daripada volume. Luas permukaan itu sebenarnya juga nggak ada rumusnya untuk limas. Kalau balok kubus prisma masih ada rumusnya. Ini kalau ini benar-benar tidak ada. Jadi ya luasnya dijumlah semua, tergantung limasnya segi berapa. Kalau limasnya segi 4 ya ini dijumlah semua. Dan ini soalnya masih gampang karena alasnya persegi. Jadi nanti tinggal dikali 4 segitiga kanan kiri depan belakangnya masih sama semua ukurannya. Cari dulu TF. Ini data kasih petunjuk siku-siku di TFB. TFB itu yang ini, TFB. Misal tak gambar ya. Ini TFB ya. Siku-sikunya di F. Gambarnya jelek banget ya. Yang penting kalian bisa memahaminya ya. TFB TB-nya 17, FB-nya, nah ini kalau di sini 16, kan BC juga 16, berarti sini 88 ya. FB atau BF-nya ini 8, siku-siku. Nah kalau ingat triple ya masih langsung boleh, nanti 8, 15, 17. Tapi kalau misal benar-benar lupa ya dipakai Pitagoras ini ya. 225 berarti akar 225. 15 cm. Itu yang TF-nya. TF. Setelah tahu cari TF-nya, kemudian luas permukaan. Yang dibutuhkan di luas permukaan itu ya luas alas sama luas segitiganya. Luas alasnya berbentuk persegi, berarti gampang. Cari luas alasnya dulu. Jadi tinggal dikali ya. 16 kali 16 LA. Luas alas itu yang bawah. Perseginya itu berarti 16 kali 16. Temunya 256 cm persegi. Kemudian untuk luas segitiganya, cari satu dulu, baru nanti dikali 4. Karena ini persegi berarti bisa. Kanan kiri depan belakangnya sama semua. Luas sisi tegak ya. Setengah kali 16 kali 15 ya. Kok bisa gini? Karena ini tak gambar sinilah. Kan sisi tegaknya yang TBC atau bidang tegaknya. TBC atau TAB juga boleh. Ini ukurannya sama semua. Misal tak gambar TBC-nya gini. Ini kenapa kok tak pilih TBC? Biar gambarnya enak. Kalau misal TAB kan segitiganya gini, kalian bayanginnya bingung. TBC. Ini bukan penyakit ya. Ini segitiga TBC-nya.
Ininya F. Nah, luasnya alas kali tinggi kali setengah ya. Masih ingat kelas 7. BC-nya kan 16, jadi alasnya itu 16. Tadi TF-nya kenapa kok tak suruh nyari TF dulu, biar bisa ngitung segitiganya ini sebenarnya. Sebenarnya tiap soalnya ini udah tak kasih langkah-langkahnya, harus ngitung ini dulu baru bisa ngitung yang B. Jadi setengah kali 16 kali 15, berarti 8 kali 15, 120 ya. Ya ampun, bentar. 120. Itu satu segitiga. Padahal ada 4 segitiga ya. Ini mau tak kasih sentimeter persegi kok nggak cukup. Kecil aja. Nah. Cari luas permukaannya. Luas permukaan, tak tulis mana ya, sini lah. Besarin. Luas permukaan untuk limas ya. Itu kan berarti luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas kepanjangan ya, luas sisi tegak. Luas alasnya tadi 256, karena ini persegi, emang soalnya tak bikin persegi dulu biar gampang. Jadi ukurannya segitiga kanan kiri depan belakangnya sama semua. Luasnya sama gitu loh. 120. Jadi 256 ditambah berapa? 480. Pintar. Baru dihitung 256 tambah 480 itu 6, 5 tambah 8, 13, 2 tambah 4, 6, masih nyimpen 1. Nah, gini. Bisa yang B. Kenapa kok dikali 4? Karena satu segitiganya 120 cm persegi. Gitu ya. Yang nomor 4, nanti nomor 5 dikerjain sendiri ya. Nomor 4, nyari volume. Lebih gampang nyari volume daripada luas permukaan. Volume itu bedanya sama prisma. Kalau limas kasih sepertiga. Kenapa toh dikasih sepertiga? Ini sebenarnya ada percobaannya. Jadi kalau kita bikin prisma atau limas, prisma dan limas sih sebenarnya. Ukurannya sama, tingginya sama, rusuknya sama, cuman bedanya 1 limas, 1 prisma. Itu kalau diisi air, jadi misalnya dianggap gayung bisa diisi air, itu butuh 3 limas buat memenuhi 1 prisma dengan ukuran yang sama loh ya. Jadi prismanya tingginya sama, kalau prisma kan berarti gambarnya ininya ke atas ini. Nah itu butuh 3 limas penuh buat ngisi 1 prisma. Ini aku langsung ya, luas alasnya kali tinggi limas. Sepertiga luas alasnya itu 32 kali 18 ya. 32 kali 18. Ini yang kuning ini tak kasih keterangan kalau itu alasnya. Tinggi limasnya yang 42. Ya udah dihitung ini. 32 kali 18 kali 42 dibagi 3. Itu 8.064 cm kubik. Bingung enggak ini? Ini bisa disederhanain. Ini sama ini 14. Ada pertanyaan untuk volume? Bisa 8B. Tidak. Yang nomor 5 dikerjain sendiri ya. Ini gampang juga kok. Misal kalau di awang ya, TF.
Ini 12, ini 10, kan mesti 5. Masih ingat nggak triple Pythagoras? 5, 12 sama apa? Dari segitiga TOF nih. Ada yang ingat? Kebalik ya, gini ya. 5, 12, 13. 13, pintar Evan itu. TF-nya 13. Terus nyari luas permukaan ya tadi. Dihitung satu-satu. Alasnya 100. Kan 10 kali 10 nih. Alasnya 100. Segitiganya dihitung. Berarti 10 sama 13. 10 sama 13 kan 130 dibagi 2. Satu segitiganya 65 harus dikali 4. Habis itu tambah 100. Volumenya berarti 100 kali 12. Dibagi 3 ya. Gitu. Dikerjain sendiri ya, dasar. Waktunya udah habis ternyata 10:15. Kalau udah aku akhiri ya. Tuhan memberkati. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya.